Nah, dia tabe ina. Aku menguli umurku jalan 83. Jalan 83 sampai sekarang ini. Jadi pokok-pokoknya aku hangaku Tobani. Lahir di Matawi sini saja. Tradisi pembuatan kain kulit kayu yang ada di Sulawesi Tengah itu merupakan suatu tradisi yang asalnya dari periode prasejarah. Tepatnya di periode Neolitik ke periode penggunaan zaman besi atau disebut proto besi atau megalitik. Jadi sekitar hampir 6.000 tahun yang lalu itu di dunia. Dengan ditemukannya alat pemukul kain kulit kayu di wilayah Asia Tenggara yang berumur 6.000 tahun yang lalu. Nah, di Sulawesi Tengah ada beberapa wilayah yang masih melanjutkan tradisi pembuatan kain kulit kayu, seperti di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi. Keterhubungan orang Kulawi dengan kulit kayu sebenarnya itu bisa dibilang karena Kulawi ini mengenal filosofi. Ada hubungan manusia dengan manusia, ada hubungan manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan. Kenapa salah satu filosofi ini berhubungan dengan kain kulit kayu? Karena dengan adanya menggunakan berbahan beringin dengan tidak menebang, sebenarnya itu bagian dari menjaga keberlangsungan alam. Jadi Tokulawi itu mengenal kain kulit kayu itu bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam untuk pemenuhan hidup kita. Jadi bukan cuma pangan tapi juga sandang dan papannya kita, baik perumahan maupun pakaian. Jadi itu yang mungkin yang budaya itu yang terus dikembangkan Tokulawi sehingga alam terus dijaga untuk kelestariannya dan alam memberikan kita kebutuhan untuk pembuatan kain kulit kayu. Aku patudu orang tua saya membuat kulit kayu. Kulit kayu. Sudah tamat sekolah, dia bilang belajar sudah, nonton di tempat pekerjaan situ. Nonton mulai dari pola ini pertama saya menonton sampai akhir. Selama ini yang saya lihat dalam proses pembuatan kain kulit kayu itu mulai mengambil cabang pada pohon beringin, kemudian dari cabang itu kita bersihkan, kemudian dipukul-pukul. Kenapa dia dipukul? Supaya gampang untuk kupas dari batang cabang itu tadi. Setelah dikupas, kita akan kuliti. Kita bawa, bisa jadi dikuliti di tempat itu atau kita bawa ke rumah. Setelah di rumah kita kuliti, kemudian kita cuci, kita rebus, dan setelah direbus itu akan kita simpan selama berapa hari. Cara penyimpanannya itu bisa menggunakan dibungkus dengan biasa dengan daun pisang atau daun lewonu, bagi orang Kulawi sebutnya daun lewonu. Setelah 2-3 hari kita proses pembuatan.
Nah, ini penghancur, pola namanya. Ayo, abilah apa? Punya ronu beloi. Ini kalau sudah halus, tinahi. Ya, dari batu ini tinahi. Sesudah itu, selesai sudah, pogeannya dengan pepapunya mulai diangkat, dijemur. Nah. Kalau sudah kering, sudah rencana sudah mau dipakai di sawah ke, lain di sawah, lain yang di rumah, pakai rok dengan belusnya, kalau tidur pakai selimut, karena dulu kurang barang, masih itu diperlukan orang tua. Kain kulit kayu bagi Tokulawi itu dahulu kala memang digunakan lebih banyak pada kehidupan sehari-hari, baik dalam rumah maupun dalam pekerjaan pertanian. Hal yang membedakan penggunaan itu bisa dilihat dari proses dan cara memakainya. Kalau untuk hari-hari yang digunakan proses di rumah dan di sawah itu biasa disebut nolampe. Jadi kain kulit kayu itu hanya 1 kali lipatan. Tapi ketika digunakan dalam pesta-pesta yang resmi, baik pesta adat maupun pesta duka dan lainnya, itu menggunakan 3 susun pakaian adat. Jadi yang digunakan lebih banyak disebut sebagai topi itu atau rok, itu 3 susun. Sedangkan untuk baju atasan atau halili itu biasa menggunakan dari kain kulit kayu. Ini kulit kayu ini bukan sembarangan dia langsung dipakai, dijemur begitu langsung dipakai, tidak. Masih ada pengawetnya. Pengawetnya namanya ulah. Kanji supaya dia kuat. Itu diambil orang tua, ditumbuh, buahnya ditumbuh, baru ditaruh air sudah. Kalau sudah hancur ditaruh air, diperas dulu, buang ampas, jadi sisa air. Itu sudah diambil kulit kayu yang dorang pukul begini tadi, dorang celup di situ sudah, baru dijemur. Biar dipakai di sawah itu kurang habis, karena dia kena air tambah keras dia. Kalau tiada pengawetnya itu ulah, biar kena air sedikit hancur sudah kan, ya begitu. Sama dengan kanji dia. Itu sudah orang tua punya budaya sampai sekarang ini Ina tahu. Hari ini perkembangan kain kulit kayu lebih banyak digunakan saat-saat pesta dan penyambutan. Untuk penggunaan hari-hari itu sudah sangat berkurang karena kita sudah banyak menggunakan kain. Dalam beberapa ritual yang masih menggunakan kain kulit kayu saat ini itu sudah mengalami beberapa perubahan. Misalnya tidak semua lagi atribut pakaian, mulai dari siga sampai dengan baju maupun celana atau rok itu menggunakan kain kulit kayu. Jadi sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman.
Kami dari kelompok Nulero bersama Ina menjadi mentor kami dalam pembuatan kain kulit kayu. Kami masih orang yang mau belajar dan meneruskan kain kulit kayu ini. Ada beberapa perkumpulan ibu-ibu sekitar 20 orang yang berkumpul di sini belajar, dan itu masih proses awal. Harapan besar kami nanti ini bisa meneruskan pengetahuan Ina ini tidak hanya sekedar karena ada kelompok, tapi ini bisa berlangsung di keluarga kami masing-masing. Dari 20 orang, mungkin lebih dari 20 orang itu kami tularkan ke masyarakat lain, agar pengetahuan ini terus ada pada generasi selanjutnya. Dan bagaimana supaya identitas orang Kulawi tidak hilang karena hilangnya nanti kain kulit kayu. Harapan besar saya punya anak semua ini sudah pintar, dorang mulai belajar ini. Sedikit-sedikit kalau dorang dengar lagi Ina di sini, datang lagi dorang datang belajar. Ya, itu sudah. Mama Hasna ini so pintar semua dorang. Oh ya, kalau dorang datang rasa senang itu datang di sini. Mari kami lagi Ina sampai sekarang. Jadi sudah bisa dorang bikin yang 1 meter itu. Saya kasih tahu sama dorang, lihat keadaannya, tipis tebalnya harus kami jaga itu. Tanya. Usaha pelestarian sendiri kain kulit kayu ini sejak tahun 2014 itu sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Artinya tradisi ini sudah bukan lagi hanya milik Sulawesi Tengah, tetapi sudah milik nasional. Nah, kemudian saat ini pemerintah daerah Sulawesi Tengah dalam proses pengajuan kebudayaan megalitik kita atau tradisi megalitik kita untuk menjadi warisan dunia. Itu dalam tahap persiapan ke tahap daftar sementara atau tentative list. Nah, bukan saja peninggalan megalitik yang disiapkan datanya maupun pengolahannya untuk menuju warisan dunia tersebut, tetapi tradisi yang bersamaan periodenya dengan tinggalan megalitik seperti kain kulit kayu merupakan bagian penting dari pengusulan warisan dunia terhadap tinggalan megalitik di kawasan Lorelindo. Dari 2014, kain kulit kayu sudah menjadi WBTB nasional. Artinya, ke depan kain kulit kayu ini bisa menjadi warisan dunia. Selain mendukung megalitik. Jadi, kita bisa mengusulkan warisan dunia ini dari cagar budaya berupa produk budaya kebendaan, dan namanya warisan budaya tak benda dunia. Namanya itu warisan budaya tak benda tingkat dunia. Nah, kalau megalitik dia cagar budaya kebendaan. Nah, ini kira-kira yang bisa mewakili Indonesia dari wilayah Sulawesi Tengah ke panggung dunia. Artinya level atau nilai universal dari budaya kita memang dari dulunya sudah bernilai universal, artinya tingkatnya tingkat internasional. Salah satunya adalah kain kulit kayu.